Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamalina hayata likamalika wa adata kamalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allahu bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnu 'alaika an aslamu qul ala ta'munna 'alayya islamakum walillahi yamunnu 'alaikum an hadakum bil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirun bima ta'malun. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai detik ini kita diberikan suatu iman yang kuat, keinginan yang kuat sebagai anggota daripada jamaah majelis pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan majelis, insya Allah tidak akan bisa memberikan segala sesuatu yang berdampak negatif. Justru itu akan memberikan suatu fadilah-fadilah yang luar biasa. Janganlah kita melangkah dalam segala sesuatu yang salah. Ketika kita ke majelis melangkah yang salah, tidak. Semua apa yang kita lakukan adalah berdasarkan perintah-perintah Allah. Siapa yang datang ke majelis dalam bentuk apapun, maka Allah kategorikan mulai dari keluar dari rumah dengan keinginan dan niatnya sampai nanti balik ke rumah lagi, dia jadikan sebagai hamba Allah yang masuk dalam golongan jihad. Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan dengan surat Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina amanu adalah mereka yang beriman. Sebutkan di sini innamal mu'minuna alladzina amanu, sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Kita iman kepada Allah dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dalam surat Al-Hujurat ini sudah dijelaskan begitu pentingnya iman kepada Allah. Tidak hanya Allah saja, kemudian dilanjutkan wa rasulihi, dan rasulnya. Rasul kita siapa? Baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kedekatan kita dengan Rasul kita? Masih jauh. Kenapa masih jauh? Ustaz bilang, karena kita tidak pernah bilang, kita tidak pernah dekat dengan mengucapkan sholawat. Innallah wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita tidak ada. Kita tidak bisa. Allah dan Rasul aja, Allah dan malaikat aja selalu bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan kita orang yang beriman gak mau bersolawat, Masya Allah. Gak mau bersolawat, Masya Allah. Kalau kita golongan hamba Allah yang beriman senantiasa bersolawat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu.
Ini pada dasarnya mereka-mereka yang dinyatakan dengan hadis riwayat al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Ini banyak sekali yang ragu-ragu. Alasannya ketika saya ingin ketemu Allah, saya tidak pernah lihat Allah. Allah di mana? Ada aja. Mereka dalam mengupakai supaya apa? Supaya mereka tidak menjalankan perintah Allah. Intinya menjauhi larangan Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ada ragu-ragu dalam apa? Wajahadu, dan mereka berjihad. Jadi itu di kitab, misalkan kita mencari ilmu, ini mereka kita dalam golongan wajahadu dan kita berjihad. Kita nggak bisa berjihad seperti sekarang ini. Jihad kita adalah ketika kita masuk dalam suatu majelis, baik itu majelisul ilmu wa majelisul dzikri. Ini sama saja majelis. Di luar itu bukan majelis yang Allah cintai, bukan majelis surga Allah dunia. Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fisabilillah, di jalan Allah. Jihad dengan harta-harta mereka, jiwa mereka, fisabilillah, ke jalan Allah. Kira-kira kalau kita seperti ini bagaimana? Ketika kita jihad dan mengeluarkan harta kita, kemudian bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa kita, kita rela mati karena apa? Berjuang demi agama Allah, membela agama Allah, kita akan mati syahid. Kira-kira kalau kita bisa nggak? Takut kita lari, ada tombak di depan, lari kita ngicit kayak Sengkuni. Mau mati syahid, nggak jadi mati syahid, malah mati sangit. Dan Allah paling membenci pada mereka-mereka yang suka berkhianat. Tidak bisa megang amanah, senantiasa berkhianat dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah ada orang-orang yang shadiqun, jujur. Orang-orang shadiqun, orang yang benar. Jadi di sini disebutkan siapa, kalau ada pertanyaan siapa orang-orang yang shadiqun, orang yang benar, ada di sini sebutkan itu orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi tsumma lam yartabu, dia tidak pernah ada keraguan dalam hatinya, wajahadu, dan mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fisabilillah, ke jalan Allah. Inilah orang-orang. Kalau sudah orang-orang seperti ini, terus kita mau gimana lagi? Apa yang kita lakukan ternyata benar. Kebenaran sudah ada. Sudah ada bagaimana? Bahwa ketika kita melakukan jihad ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa ridhoi, Allah senantiasa restui. Tak usah khawatir. Restu Allah dunia akhirat, mati pun dijamin oleh Allah dengan harumnya makam kita. Maqamam mahmuda akhirat. Tempat yang bagus, tempat yang enak, yang layak, dengan makam yang tinggi di akhirat, bukan di dunia. Dunia kaya raya sementara, mati sudah tepar. Dunia kaya raya, mati banyak yang lain karena kaya. Habis ditinggal rumahnya seperti rumah hantu. Banyak kejadian seperti itu. Bekas rumah kaya raya seorang bos dulu atau saudagar ini sekarang udah nggak bisa dirumat, nggak bisa ngerumat. Semua kayak hantu, rumahnya suwung, kosong. Nah, seperti ini. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, rezeki yang kita cari, tidak ada berkahnya sama sekali. Beda. Kalau kita ada pondok pesantren ngajar ngaji, ketika kiainya sudah meninggal, sudah wafat, masih tetap ini pondok ini semakin jaya, ngajinya tambah banyak, peminatnya tambah banyak, masya Allah. Ini yang berkah. Dunia mendapatkan syafaat, akhirat apalagi mendapatkan syafaat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita melihat dari ayat ini tadi, begitu pentingnya bahwa kita ini meyakini akan keyakinan yang ada, padahal itu kita tidak lihat.
Al-imanu atu'minu billahi, kita iman pada Allah. Allah kita nggak bisa lihat Allah. Tapi di sini disebutkan summa lam yartabu, jangan sampai timbul keraguan. Jadi tidak ada keraguan, harus yakin. Billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya harus yakin. Kita belum pernah ketemu Rasul kita, tapi pernah Ustaz bilang bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya yang ketika itu umatku yang aku sudah gak ada, tapi dia cintanya, sayangnya luar biasa kepadaku. Jadi siapa? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini, jenengan-jenengan semua ini, kalau kita cinta dengan sholawat, kemana-mana baca sholawat, artinya cinta kasih kita salurkan, fokuskan kepada baginda Rasulullah. Dan siapa saja yang senang bersolawat, gemar bersolawat, maka Allah akan berikan 10 kali lipat daripada amalan-amal husnul amal. Masya Allah. Dan ketenangan hidup yang luar biasa, dunia dan akhirat. Makanya kalau hidup kita tidak tenang, diri kita kurang nyaman, maka apa? Lakukan baca sholawat sebanyak-banyaknya. Tidak ada keterbatasan, sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatan dimuliakan Allah. Jadikanlah diri kita senantiasa menjadi hamba Allah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam gemar, berzakat, bersedekah, tidak usah dipikir-pikir bagaimana ini sedekahku, bagaimana sedekah. Tidak usah dipikirin gitu. Kita sedekah seperti kita buang air besar plus lepas lega. Perut sakit kita lepas. Sama dengan gitu. Ketika harta yang ada dalam kita daripada jadi momok yang bisa menyebabkan daripada kita kepahitan, bangkrut, dedek mengek, lebih baik kita sedekah lepas lega. Harus seperti itu. Orang niat zakat, sedekah mal itu harus niatnya luar biasa. Belum lagi kita sedekah dengan tenaga, belum lagi dan lain banyak sekali. Makanya ini penting sekali buat kita mengerti, buat kita pelajari, kemudian kita masukkan, kita resapi dalam hati kita, agar hati ini menjadi hati yang pancarannya membentuk suatu kristal, di mana kristal itu memancarkan keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan iman pada takdir Allah. Ini penting sekali buat kita mengerti. Jangan sampai kita terbelenggu dengan obsesi-obsesi yang salah. Sehingga sudah masuk merenus, padahal obsesi itu salah, masih kita pelajari. Semoga kita dihancurkan dengan pikiran seperti ini. Senantiasa berpikir segala sesuatu yang berbau obsesi negatif. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dari ayat ini yang menyebutkan betapa pentingnya daripada iman, yaitu merupakan suatu ayat di mana orang mukmin itu bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabuna wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, dan Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian Ustaz salah ataupun bagaimana. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.